Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua. Dan perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya sendiri, Pradesya Leksa Saputra, kelas 9D nomor absen 17 sebagai koordinator kelompok 6. Halo, nama saya Vanual Juan Kristiano dari kelas 9D nomor absen 16. Halo, nama saya Emmanuel Hanses Melanko, kelas 9D nomor absen 14. Saya Kristiansyah Putra Kurniawan dari kelas 9D nomor absen 13. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan vlog yang bertema Cinta Alamku, Cinta Hidupku. Aktivitas fisik itu ada 3 macam, yaitu ada aktivitas fisik yang ringan, lalu ada aktivitas fisik yang sedang, dan kemudian ada aktivitas fisik yang berat. Aktivitas fisik ringan itu adalah aktivitas fisik yang hanya memerlukan sangat sedikit tenaga, dan biasanya aktivitas fisik ringan itu tidak akan menyebabkan perubahan dalam pernafasan atau kesehatan tubuh kita. Dan ada beberapa contoh aktivitas fisik yang ringan. Ini adalah contoh aktivitas fisik ringan, yaitu adalah berjalan kaki menaiki tangga. Kemudian ini juga adalah contoh aktivitas fisik ringan, yaitu adalah bermain video game. Kemudian aktivitas fisik sedang itu adalah aktivitas fisik yang membutuhkan tenaga yang intens atau membutuhkan tenaga secara terus-menerus dan gerakan otot yang berirama atau kelenturan. Dan ada contoh aktivitas fisik yang sedang. Ini adalah contoh aktivitas fisik sedang, yaitu adalah bermain alat musik gitar. Aktivitas fisik berat adalah aktivitas fisik yang membutuhkan banyak tenaga, dan biasanya aktivitas fisik ini berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan sehingga membuat tubuh berkeringat, dan biasanya aktivitas fisik ini membuat pernafasan menjadi terengah-engah. Dan ada beberapa contoh aktivitas fisik yang berat. Ini adalah contoh aktivitas fisik berat, yaitu adalah skipping. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi peranan tanah bagi tumbuhan. Tanah memiliki fungsi sebagai tempat hidupnya tumbuhan. Tanah juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai tempat untuk menyediakan unsur hara dan sebagai media perakaran. Tanah juga menyediakan air bagi tumbuhan. Seperti inilah contoh tempat tumbuhnya tanaman. Selain itu, organisme di dalam tanah dapat melakukan penguraian yang terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Misalnya daun-daun yang jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan sisa hewan yang telah mati. Organisme yang hidup di tanah ada yang secara langsung memproses bahan organik dan mengubah hara. Misalnya begitu cacing, kaki seribu, kutu, dan semut. Ada pula yang secara tidak langsung mengubah bahan organik melalui mekanisme makan dalam rantai makanan, yaitu hewan predator atau pemangsa. Tanah merupakan salah satu habitat yang dihuni oleh organisme yang sangat beragam pula. Aktivitas organisme tanah terkonsentrasi pada lapisan topsoil, yaitu lapisan tanah teratas yang kaya akan hara. Lalu manfaatnya yaitu bisa memperbaiki kesuburan tanah dan dapat membantu ketersediaan hara bagi tanaman dan membantu pengendalian hama penyakit. Organisme tanah memerlukan makanan, oksigen, air, dan habitat yang layak untuk tumbuh. Selain itu, dalam Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebagai manusia yang beriman, kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala makhluk hidup termasuk manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Jika ada langit, bumi, dan segala makhluk hidup tetapi tidak ada manusia, maka keberadaannya
tidak berguna. Sebaliknya, jika tanpa langit dan bumi, maka manusia dan segala makhluk hidup tidak akan hidup. Hal itu, langit, bumi, segala makhluk hidup, dan manusia saling bergantung, sehingga kita harus menjaga dan merawat ciptaan Allah. Tetapi banyak orang yang tidak peduli alam sekitar, bahkan ada juga yang sengaja merusak alam. Sebagai contoh, penebangan pohon secara liar, membuang sampah sembarangan, dan perburuan liar. Dengan adanya hal itu, kita wajib bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengingatkan kepada orang lain supaya mau menjaga dan merawat atau melestarikan ciptaannya. Sebagai contoh, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak lingkungan. Terima kasih atas waktunya telah menonton video dari kelompok kami. Jadi marilah kita menjaga dan melestarikan alam, sehingga jika kita berbuat baik kepada alam, maka alam akan berbalik memberikan yang terbaik kepada kita. Jangan lupa like video ini dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa.